Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jal dan bukan makhluk. Kita sampai pada pembahasan berikut, itu kalau di buku antum itu yang syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu halaman 96. Terjemahan itu ada halaman 96. Tapi kalau yang pakai kitabnya sama dengan punya anak, ini disyarah oleh Syekh Robi halaman 89. Naam. Taib, berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa inna ma dzakartu hadzal fasla min kitab Ibni Mahdi listihsani dzalika minhu fa innahu taba'a salafa ashabal hadith fima dzakarahu ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam wa tasanifihil katsirati fihi wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda ahlihi. Naam, kata beliau Al-Imam As-Sabuni, sesungguhnya aku menyebutkan pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang kalimat sebelumnya, ini Al-Quran yang ditulis maupun yang dihafal atau yang dibaca di lisan-lisan kita, semuanya itu adalah merupakan kalamullah Azza wa Jal, sehingga Al-Quran, barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran dengan lafadzku ini adalah makhluk, atau pelafatanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah orang yang jahil, sesat, lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Nah, itu pembahasan tersebut atau kalimat tersebut adalah kalimat yang aku nukilkan dari kitab Ibnu Mahdi. Listihsani dzalika minhu,
karena aku memandang baik ya hal tersebut ada pada beliau. Fa inna taba'a salafa ashabal hadis fima dzakarahu ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam. Ya, karena dalam bab ini, bab Al-Quran adalah kalamullah, itu Ibnu Mahdi mengikuti salaf ashabul hadis. Fima dzakarahu ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam. Dalam keadaan dia mempunyai ilmu yang luas dalam ilmu kalam. Wa tasani fihil katsirati fih. Dia juga mempunyai karangan-karangan yang banyak dalam ilmu kalam. Wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda ahli. Dan dia adalah orang yang paling unggul dan paling terdepan dalam atau tentang ilmu kalam di kalangan para ahli kalam. Naam, yakni kalau bicara tentang ilmu kalam, di antara para tokoh-tokoh ahli kalam itu jika berhadapan dengan Ibnu Mahdi, maka Ibnu Mahdi ilmunya tentang ilmu kalam lebih luas dari mereka. Dan bahkan beliau mempunyai karangan-karangan yang spektakuler dalam ilmu kalam. Naam. Dan beliau mempunyai kedudukan terpandang dan paling terdepan kalau bicara tentang ilmu kalam dari para kalangan ahlul kalam sendiri. Nah, dalam kondisi demikian ini, dalam permasalahan akidah, permasalahan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, Ibnu Mahdi yang sedemikian dalamnya terhadap ilmu kalam, itu beliau menempuh jalan yang ditempuh oleh para salaf ashabul hadis, yaitu sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Naam. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah qala qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli sami'tu Aba Uthman Sa'id bin Ishkab Asy-Syashi yaqul sa'altu Ishaq bin Ibrahim bin Isabur anil lafzi bil Qur'an faqal la yanbaghi ayyunadhara fi hadha Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kemudian kata beliau, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah. Dia berkata, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli. Aku telah membaca tulisan atau buku yang ditulis oleh Abu Amr Al-Mustamli. Dia berkata, sami'tu Aba Uthman Sa'id bin Ishkab Asy-Syashi. Aku telah mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ishkab Asy-Syashi yaqul berkata, sa'altu Ishaq bin Ibrahim bin Naisabur. Aku pernah bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim di Naisabur. Ishaq bin Ibrahim ini adalah Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah dalam kalangan ahlul hadis. Mereka menguatkan ya membaca namanya Ishaq bin Rahuyah. Naam. Beliau adalah termasuk salah seorang tokoh ahlul hadis. Beliau juga berada di antara barisan orang-orang yang ya Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah duduk di majelis mereka. Ishaq bin Rahuyah, Ishaq bin Ibrahim di Naisabur itu pernah ditanya anil lafzi bil Quran, tentang pelafatan Al-Quran. Faqal,
la yanbaghi ayyunadhara fi hadza Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kata Ishaq bin Ibrahim bahwa tidak pantas untuk memperdebatkan perkara ini. Ya, ini perkara ini sudah jelas, tidak ada faedahnya lagi untuk diperdebatkan, dan tidak ada lagi peluang untuk diperdebatkan. Sudah jelas bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Tidak usah mencari berbagai macam jalan dan tidak usah membuat berbagai macam asumsi untuk mengatakan bahwa atau masuk dalam pembahasan Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Lafadzku terhadap Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Tidak ada lagi peluang untuk itu. Tidak pantas untuk membahas yang demikian lagi. Karena para salaf ashabul hadis telah bulat dalam berkomitmen bahwa pembahasan tentang bab ini cukup sampai pada kalimat Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Itu saja sudah cukup. Itu saja sudah cukup. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, ini metode yang ditempuh oleh para imam-imam dari kalangan ashabul hadis, dan metode ini adalah metode yang sudah baku di kalangan mereka, metode yang sudah baku di kalangan para a'immatul huda, para imam-imam ahlul hadis. Naam, ikhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum. Kenapa demikian? Ya karena permasalahan paling terpenting, sebagaimana yang sudah ana pernah nukilkan dan nanti disebutkan lagi beberapa keterangan para ulama tentang hal tersebut, bahwa di dalam pembahasan akidah kita cukup menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para salaf. Kita berhenti pada apa-apa yang para salaf tidak masuk untuk membahasnya, ya. Dan jangan suka memperdalam membahas sesuatu yang para salaf tidak membahasnya. Para salaf tidak apa? Membahasnya. Nah, sebab itu ada ya beberapa nasihat dari para salaf, di antaranya ya dari para imam-imam ahlul hadis. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimana wa rahimahullah, bahwa isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kaffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih. Kata Imam Al-Auza'i rahimana wa rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah, berhentilah pada apa-apa yang para salaf berhenti padanya, dan berucaplah dengan apa-apa yang diucapkan oleh para salaf, ya. Naam, wa kaffa amma kaffu anhu, dan tahanlah dirimu dari apa-apa yang para salaf menahan diri mereka darinya. Naam, wasluk sabilaka salafika salih, dan tempuhlah jalan para salafmu yang saleh. Naam. Nah, ini nasihatnya Al-Imam Al-Auza'i rahimana wa rahimahullah. Kenapa ya ikhwan? Karena alasan paling terpentingnya, alasan yang paling mengena bagi kita adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf. Kata beliau, fala yujad fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjaz lafdin aw akhsar ibarah. Yaitu tidaklah didapati satu ucapan pun berupa kebaikan dari para khalaf, dari orang-orang yang datang belakangan, melainkan hal tersebut telah ada pada ucapan para salaf dengan ungkapan yang lebih singkat dan lafaz yang lebih fasih. Ya,
Nah, jadi kalau kita masuk dalam pembahasan, lebih-lebih lagi pembahasan akidah, jangan coba-coba untuk membuat metode-metode baru atau mencoba untuk melakukan pembahasan terhadap sesuatu yang para salaf meninggalkan membahasnya. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena prinsipnya adalah para salaf ilmunya jauh lebih dalam. Para salaf tentu lebih bertakwa. Para salaf lebih mengerti jalan keselamatan. Sehingga tidaklah didapati satu kalimat atau satu pembahasan tentang kebaikan dari orang-orang belakangan, melainkan pasti para salaf sudah pernah membahasnya dengan kalimat yang lebih ringkas dan pembahasan yang lebih bagus. Ya. Sehingga benarlah kata Al-Imam Al-Auza'i, sabarkan dirimu di atas sunnah. Berhentilah pada apa yang para salaf berhenti padanya. Berucaplah dengan apa yang diucapkan oleh para salaf. Kalau para salaf tidak mengucapkannya, jangan engkau ucapkan. Kalau para salaf tidak membahasnya, jangan engkau berusaha berdalam-dalam untuk membahasnya. Ya, kenapa? Wasluk sabilaka salafika saleh. Tempuhlah, cukup bagi engkau untuk tempuh perjalanan para salafmu yang saleh. Nah, sebab itu metode yang paling bagus ya untuk menempuh jalan keselamatan di dalam permasalahan apa saja. Apakah permasalahan fikih, lebih-lebih lagi permasalahan ibadah. Ketika kita mendapati satu pendapat atau kita mendengar satu ucapan, ya satu teori, maka pertanyaan yang paling sederhana adalah man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu ya dalam bab ini? Yang mengucapkan seperti ini, orang-orang terdahulu sebelum engkau itu siapa? Ya. Nah, sebab itu ketika Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah, beliau mendiskusikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa idza sajada ahadukum falyabruk fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian turun sujud, maka janganlah dia duduk seperti duduknya unta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Tapi hendaklah dia letakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lututnya. Maka ketika Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, beliau mempunyai bahasan yang ana pernah mempelajarinya secara khusus dalam bab ini. Itu kurang lebih ada sekitar 5 atau 7 halaman atau 8 halaman mungkin kalau ana enggak berlebihan. Sudah lama ana melewati bab ini dalam Zadul Ma'ad ketika melakukan tahqiq ya. Itu Al-Alama Ibnu Qayyim membahas kurang lebih 8 halaman tentang hadis ini. Ya, menyebutkan pembahasan seputar ini antara yang pro dan yang kontra. Baik dari sisi fikih maupun dari sisi hadis. Lalu kalimat beliau di situ ada, beliau mengklaim pada akhirnya, kesimpulannya beliau mengklaim bahwa hadis ini makhluk. Hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik. Yang harusnya ya supaya korelasi kalimat berikut dengan kalimat sebelumnya, yaitu janganlah kalian duduk seperti duduk unta, maka kalimat ini terbalik. Harusnya hendaklah meletakkan lutut dahulu kemudian baru letakkan tangan. Sebab kalau letakkan tangan dahulu kemudian lutut, maka itu nanti sama dengan duduk unta. Kata Imam Ibnu Qayyim begitu, karena beliau mengasumsikan bahwa unta ya, atau binatang mamalia ya, binatang kambing, sapi, unta itu golongannya apa? Mamalia ya. Nah, kita harus belajar biologi lagi nih. Taib. Nah, ini apa? Itu dua kaki bagian depan itu dianggap tangan. Dua kaki bagian belakang dianggap kaki. Jadi kalau hewan itu dia duduk, dia letakkan mana duluan? Dia patahkan bagian depannya dulu, dia tekan begitu sampai sudah duduk bagian depan, baru bagian belakang ikut duduk. Nah, korelasinya kalimat mengatakan jangan duduk seperti duduk unta. Berarti kalau dia letakkan tangan dulu baru lututnya, berarti ini sama. Maka berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini makhluk terbalik. Pertanyaan paling sederhana yang dilakukan oleh Al-Alama Albani begini, kalau begitu siapa yang mendahului Ibnu Qayyim dalam mengatakan ini? Ya. Siapa yang mendahului Ibnu Qayyim dalam mengatakan hadis ini makhluk? Nah, tidak ada. Ternyata kalau pembahasan para salaf,
Belum kita dapati orang-orang di atas Ibnu Qayyim yang menghukumi hadis ini apa? Maklub. Wallahu a'lam bissawab. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ini diskusi ilmiah baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang hadis. Maka pertanyaannya sederhana. Pertanyaan Al-Alama Albani rahimahullah, sudah oke lah khair. Pembahasan panjang lebar. Pertanyaan sederhana saja. Siapa pendahulu Ibnu Qayyim dalam bab ini? Bab menghukumi hadis ini apa? Maklub. Itu siapa? Padahal kalau kita lihat ya, kalangan para salaf terdahulu, mereka sendiri berselisih karena perselisihannya itu kaki unta yang mana, tangan unta yang mana. Ya. Perselisihannya di situ. Tapi bukan ini pembahasannya ya, bukan ini pembahasan yang ingin Ana sampaikan kepada antum. Tetapi yang ingin Ana sampaikan di sini adalah cukupkan diri dengan apa yang para salaf cukupkan. Berhentilah pada apa yang para salaf berhenti. Ya, berucaplah dengan apa yang para salaf berucap. Tidak boleh berucap dengan apa yang para salaf tidak berucap tentangnya. Kenapa? Karena tidaklah didapati suatu kebaikan yang ada di orang-orang belakangan, melainkan para salaf pasti telah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Kalau ada sebuah pendapat, sebuah ijtihad, sebuah kesimpulan hukum, maka pasti para salaf punya pendapat di dalamnya. Hanya saja mereka mungkin punya kalimat yang lebih ringkas dan lebih luas kalau dibahas ketimbang orang-orang belakangan. Nah, mafhum ya ikhwan? Ini metode yang harus dipegang. Ini metode yang harus dipegang bagi orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa ana salafi. Saya adalah seorang salafi. Dia harus berjalan di atas metode ini. Dia harus berjalan di atas metode ini. Dan jangan ta'ammuk, jangan berlebih-lebihan membahas sesuatu yang para salaf tidak membahas. Ya. Jangan membahas berdalam-dalam membahas sesuatu yang para salaf tidak membahasnya. Jangan melakukan metode-metode yang para salaf tidak melakukannya. Mafhum ya ikhwan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang telah ditempuh oleh para salafuna as-saleh. Meskipun bagi engkau mungkin ini baik, ya, tapi kita katakan jalan yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan yang ditempuh oleh para salaf. Jalan yang ditempuh oleh para salaf. Gak usah buat metode-metode baru. Gak usah terlalu banyak berkreasi di dalam agama. Ya, naam. Baik. Mafhum ya? Nah, kemudian ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menukilkan pendapat daripada Ibnu Mahdi. Nah, di mana Ibnu Mahdi ini sangat ahli dalam ilmu kalam. Ingin memberikan asumsi bahwa para tokoh ilmu kalam saja yang telah mencapai puncaknya dalam ilmu kalam itu toh akhirnya di bidang akidah dia berbalik menempuh jalan yang ditempuh oleh para salaf ashabul hadis. Nah, mafhum ya ikhwan? Loh, kalau para tokoh yang telah mencapai puncak di dalam ilmu kalam mereka beralih kepada akidah ashabul hadis, lalu bagaimana kerucut-kerucut dalam ilmu kalam? Harusnya mereka menempuh jalan para tokoh mereka, yaitu kembali kepada manhaj salaf dalam permasalahan tersebut. Naam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Kemudian Ishaq bin Rahuyah itu beliau memberikan kaidah bahwa la yanbaghi ayyunadhara fi hadha. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Tidak pantas untuk memperdebatkan permasalahan ini lagi, sudah finish. Di kalangan para salaf sudah finish. Tidak ada di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang mereka berdalam-dalam dalam membahas persoalan ini. Tidak ada lagi. Ini persoalan-persoalan yang baru muncul belakangan. Jadi tidak pantas untuk masuk di dalamnya. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Baik. Di sini anak ingin berikan catatan bahwa kepada kita semua tentunya para penuntut ilmu, ya, para salafiyun, ya, bahwa kalau di zaman ini jangan suka terlalu euforia dengan setiap perkara baru yang muncul. Setiap perkara baru yang muncul euforianya terlalu besar, ya. Suka sibuk dengan hal-hal kekinian yang lagi tren, yang lagi viral, ya, perdebatan antara seorang ahli kalam dengan seorang ahli bid'ah, dua-duanya sama-sama ahli bid'ah, ya,
nanti seorang ahli bid'ah ada menang, dipuji-puji oleh para salafiyun. Bersama-sama ahli bid'ah. Begitu dia sudah tingkatnya, sudah naik, sudah tinggi posisinya, baru keluar taringnya, kebid'ahannya, kecewa. Aduh, ini tidak bisa orang ahli bid'ah. Mau sudah terlanjur tinggi, terbang, sudah punya sayap. Ya, nggak bisa lagi dikembalikan. Maka kita terjebak dengan persoalan-persoalan kekinian. Kalau sudah dalam kondisi demikian, cukup saja kita menggunakan metode para salaf. Ini pernah enggak dibahas oleh para salaf? Pernah enggak para salaf berdalam-dalam dalam pembahasannya? Pernah enggak para salaf berbicara tentang masalah ini? Kalau seandainya para salaf berbicara, sudah cukup di situ. Oh, ini para salaf enggak pernah membahasnya berdalam-dalam. Suka berhenti, cukup berhenti dari situ. Ya, nah, supaya kita tidak disibukkan oleh narasi-narasi yang dibangun belakangan untuk membuat kita secara tidak sadar jauh keluar dari perjalanan yang telah ditempuh oleh para salafuna as-salih. Naam. Baik, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Wa dzakara Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah fi kitabihil I'tiqad. Dan Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah berkata atau menyebutkan di dalam kitabnya, kitab akidahnya. Jadi jangan antum salah sangka ya, jangan salah sangka bahwa yang kitabihi al-i'tiqad di situ adalah nama kitabnya Al-Imam At-Tabari. Bukan. Maksudnya kitab Al-Imam At-Tabari yang berbicara dalam akidah, begitu. Kalau begitu Ustaz, nama kitabnya apa? Nama kitabnya Sharihus Sunnah. Sharihus Sunnah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari punya kitab yang berbicara dalam bidang akidah, itu nama kitabnya Sharihus Sunnah. Ya. Sharih. Nama jelas. Sunnah yang terang, sunnah yang jelas. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah ulama ahlul hadis, seorang mufassir, seorang ahli tafsir Al-Quran, seorang ahli fikih, seorang yang zuhud. Beliau hidup pada tahun 224 Hijriah, ya, dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau mempunyai karangan yang sudah tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu, ya, terutama di tafsir, ya, bidang tafsir. Kita kenal dengan tafsir At-Tabari, ya, itu Ibnu Jarir At-Tabari. Saya pernah duduk di majelisnya Syekh Muhammad Mane hafidhana wa hafidhahullah ketika di negeri Yaman. Ketika itu saya pernah mendengar dari beliau bahwa tidaklah para ulama belakangan mereka menulis kitab-kitab tafsir, ya, mulai dari Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir dan seterusnya belakangan, mereka menulis dalam bidang tafsir, melainkan pasti rujukannya adalah tafsir At-Tabari. Rujukannya adalah tafsir At-Tabari. Saya pernah mendengar guru saya Syekh Muhammad Mani mengatakan yang demikian ketika masih di majelis beliau. Ya, memang Al-Imam As-Sabuni menukil ucapan Al-Imam At-Tabari di sini juga adalah sebagai bantahan. Sebagai bantahan. Bantahan apa? Bantahan kepada orang-orang yang pernah menuduh bahwa Al-Imam At-Tabari di dalam bidang akidah itu Asy'ari, ya, Asy'ari. Naam. Sehingga Al-Imam As-Sabuni menukil ucapan beliau dari kitab beliau Sharihus Sunnah, Sharihus Sunnah, kitab akidah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang berbicara tentang pertama, dia berbicara tentang masalah akidah. Yang kedua, pembahasan di dalam kitab itu garis besarnya, yang kedua itu berbicara tentang kewajiban mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Yang ketiga, beliau dalam isi kitab Sharihus Sunnah itu berbicara tentang masalah-masalah yang penting dalam asma wa sifat, ya. Nah, itu isi daripada kitab Sharihus Sunnah Al-Imam At-Tabari. Nah, kata Imam As-Sabuni rahimahullah, alladzi sannafahu fi hadhil mas'alah, yang beliau tulis dalam masalah ini,
ya, masalah Al-Quran atau makhluk atau bukan makhluk. Dalam kitab Sharihus Sunnah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ammal qawlu fi alfadhil ibadi fil Qur'ani fala athara fihi na'lamuhu an sahabi wala tabi'i illa amman fi qawlihil ghina wasyifa wa fi ittiba'ihir rasyad wal huda. Wa man yaqumu qawluhu maqamal a'immatil ula Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Sharihus Sunnahnya, adapun pembicaraan tentang lafaz-lafaz hamba, ya, pelafatan-pelafatan manusia tentang Al-Quran, fala athara fihi na'lamuhu an sahabi wala tabi'i. Kami tidak mengetahui adanya athar dari seorang sahabat atau tabi'in dalam hal ini, ya. Naam, illa amman fi qaulihil ghina wasyifa, kecuali dari orang yang apa atau ghana, ya, dari orang yang ucapannya itu cukup, ya, memuaskan, mencukupi dan memuaskan. Baik, maksudnya begini. Imam Ibnu Jarir mengatakan, kalau pembahasan tentang pelafatan-pelafatan Al-Quran, ya, ini lafadzku, ini Al-Quran atau bukan, dan seterusnya, pembahasan-pembahasan tentang itu, kata Imam Ibnu Jarir, kami tidak mendapati ada athar dalam hal ini. Ada pembahasan dari dalam hal ini yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun atau seorang tabi'in pun. Pembahasan ini kami belum mendapati. Melainkan yang kami dapati itu dari orang yang ucapannya mencukupi dan memuaskan. Ya. Ya, wa fittiba'ir rasyadu wal huda, dan dalam mengikuti dia itu ada petunjuk dan bimbingan di sana. Naam. Yaitu siapa? Siapa dia? Wa man yaqumu qawluhu maqamal a'immatil ula. Dia adalah orang yang ucapannya itu setara dengan ucapan-ucapan para imam-imam yang terdahulu. Siapa dia? Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, yaitu siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Yakni maksudnya begini, ringkasnya begini. Dalam pembahasan tentang pelafatan manusia terhadap Al-Quran, itu belum ada kami dapati athar dari seorang sahabat atau tabi'in, melainkan yang mempunyai bahasan yang paling cukup di dalam bab ini, dan orang ini mengikutinya itu tidak sesaat, mengikutinya mendapatkan petunjuk dan hidayah, yaitu siapa dia? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Ya, ucapan beliau mempunyai ucapan dalam bab ini, kata Al-Imam Ibnu Jarir, yaitu fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani, yaitu bahwa Abu Ismail At-Tirmidzi bercerita kepadaku, qala samitu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, dia berkata, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata, al-lafdhiyah jahmiyah, ya, al-lafdhiyah jahmiyah, yaitu pemahaman lafdhiyah, pemahaman yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk, itu adalah jahmiyah. Itu adalah dia apa? Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Mimman yasma', dari siapa dia mendengar? Allah. Itu jawabannya sudah. Ini dalilnya. Iya. Naam. Mafhum ya ikhwan? Taib. Jadi begini, kalimat Al-Imam As-Sabuni ini memberikan asumsi, memberikan narasi kepada kita. Nah, ini satu permasalahan ya ikhwan. Permasalahan terpenting itu begini. Orang ketika dia membangun sebuah argumen, itu sudah lazim untuk dia membuat sejumlah stigma. Ya, dia membuat sejumlah narasi untuk menguatkan, mempertahankan argumennya. Iya. Baik itu argumennya itu menyimpang atau tidak, tapi yang jelas
pasti ada narasi, ada stigma yang dibuat untuk menguatkan apa yang dia yakini. Ya. Maka ketika Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ada indikasi di fitnah bahwa beliau dalam hal ini menyeleweng dari manhaj salaf, beliau mempunyai kaidah, mempunyai kitab yang di dalam masalah ini justru bukan beliau mengeluarkan kalimat-kalimat baru atau pendapat-pendapat baru, tapi beliau cukupkan dengan menukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu memberikan stigma kepada kita. Ya, narasi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa apa yang diyakini oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari itulah yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Taib, begitu, paham ya? Nah, maka apa yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad itu di mana? Yaitu yang diceritakan oleh Abu Ismail At-Tirmidzi kepada Al-Imam At-Tabari. Yaitu apa kata Abu Ismail At-Tirmidzi? Bahwa aku pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hambal berkata, lafdiyah, pemahaman lafadku ini adalah Al-Quran, itu adalah pemahaman Jahmiyah. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Pertanyaannya, mimman yasma', dari siapa dia dengar? Dari orang yang membaca? Apakah dari Allah? Dari Allah. Ayat mengatakan yasma' kalam Allah, mendengar kalam Allah. Ya. Nah, bukan yasma' kalam fulan, bukan. Atau yasma' makhluk Allah, atau yang semisal, misalnya, tidak, bukan itu. Tapi yasma' kalam Allah, dia mendengar kalam Allah Azza wa Jal. Taib. Sampai di sini antum paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Taib. Kemudian qal thumma sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadhu asma'ahum yadhkuruna. Ini Imam Ibnu Jarir ya, ini Ibnu Jarir masih berkata. Ibnu Jarir masih berkata di mana? Di dalam kitabnya Sharihus Sunnah. Sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadhu asma'ahum yadhkuruna anhu radhiyallahu anhu atau rahimahullah annahu kana yaqulu man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmi wa man qala ghairu makhluqin fahuwa mubtadi. Yaitu kemudian aku mendengar dari sejumlah ya sahabat-sahabat kami yang aku tidak hafal nama-nama mereka. Ya, ini sangat banyaknya. Sangat banyaknya. Antum tahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu hafalannya luar biasa ya. Ulama-ulama dulu tuh mengandalkan apa? Hafalan. Ya, catatan-catatan mereka itu membantu saja. Tapi keumuman ilmu mereka itu ada di dada-dada mereka, ya. Tapi kalau kita sekarang ini mengandalkan mengandalkan apa? Bukan kitab juga, kita nggak punya kitab. Antum punya berapa kitab di rumah? Hah? Sudah baca berapa buku di rumah? Nggak punya. Ngaji dari jenggot belum ada sampai jenggot sudah panjang, ya. Dari jenggotnya belum putih sampai sudah putih. Tapi di rumah nggak punya buku, nggak punya buku. Jadi apa yang kita andalkan? Ya, Mbah Google yang kita andalkan. Sekarang ada yang lebih canggih lagi, apa? ChatGPT, ya. ChatGPT yang kita andalkan. Ya, Masya Allah. ChatGPT satu saat apa sit down, ilmu kita hilang semuanya. Ya. Nah, maka ya kan azanillahu wa iyyakum. Ya, para ulama dulu itu mengandalkan apa? Hafalan-hafalan mereka. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang hafalannya begitu kuat saja, karena saking banyaknya para ulama yang berpendapat dalam bab ini, sampai beliau nggak hafal nama-nama mereka, sampai beliau apa? Nggak hafal nama-nama mereka. Ya, beliau mengatakan bahwa aku mendengar sejumlah sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Ibnu Jarir itu bukan apa? Bukan tukang apa? Jual pisang goreng di pasar, ya. Nah, orang itu dia berteman sesuai dengan level dia. Kalau misalnya macam anak ini katakan, saya mendengar dari sahabat-sahabat saya, itu nggak bisa jadi dalil. Kenapa? Kan pertanyaannya, siapa Anda? Kalau Anda cuman sekedar guru TK, berarti teman-teman Anda siapa? Ya selevel guru-guru TK. Ya. Atau seorang pedagang di pasar dia mengatakan, saya mendengar dari teman-teman saya. Berarti siapa ini dia? Teman-temannya ya pasti para pedagang di pasar, enggak memberikan efek. Iya. Tapi kalau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan saya mendengar dari teman-teman saya, berarti siapa mereka?
Para ulama-ulama besar, karena posisi beliau ini ulama besar, begitu. Ya, tidak mungkin dia berteman dengan orang-orang yang gak selevel dengan dia. Nah inilah pentingnya teman ya, pentingnya teman. Maka dari itu ya kita apa? Ada hadis yang paling tuh dinul mar'i ala khalilih falyanzur man yukhalil. Agama seorang itu dilihat dari teman duduknya. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan siapa teman gaulnya itu, siapa teman gaulnya. Ini penting. Maka Al-Imam Ibnu Jarir cukup dengan mengatakan saya mendengar dari sahabat-sahabat saya itu sudah cukup. Sudah jadi dalil. Sudah cukup. Ya. Nah, tapi kalau misalnya saya mengatakan saya mendengar dari teman-teman saya itu sudah cukup apa belum? Belum cukup. Siapa kita? Nanti siapa kita, bagaimana pergaulan kita dengan siapa kita berteman ya, dan seterusnya. Taib. Kemudian apa ya, kawan? La hafadhu asma'ahum, saya tidak menghafal nama-nama mereka. Yadhkuruna anhu, mereka menyebutkan dari Imam Ahmad. Anhu di sini, domirhu di sini kembali kepada Imam Ahmad. Yani mereka menyebutkan dari Imam Ahmad, yaitu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Annahu kana yaqul, bahwa Imam Ahmad berkata, man qala lafzi bil Quran makhluk, barang siapa yang berkata lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, fa huwa jahmi, maka dia adalah seorang jahmi, seorang pengikut Jaham bin Safwan. Wa man qala ghairu makhluk, dan barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, fa huwa mubtadi, dia juga ahli bid'ah. Maksudnya begini, pembahasan tentang Al-Quran itu cukup saja kita katakan begini, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, itu sudah cukup. Ketika kita berta'amuk membuat narasi-narasi baru, membuat metode-metode baru, ya, untuk menyesatkan orang dengan mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk, itu sesat. Karena tidak ada pernah pembahasan seperti itu di kalangan para salaf. Ini pasti pengikut Jaham bin Safwan, yang hakikatnya dia ingin mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dia masih takut-takut, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Akhirnya dia datang dengan metode yang baru. Ya, mahfum ya? Paham ya? Nah, begitulah cara orang melegalkan penyimpangan. Orang melegalkan penyimpangan dia tidak terang-terangan, karena kalau terang-terangan itu ketahuan. Ya, jadi dia datang dengan metode-metode yang baru. Dia membangun narasi-narasi yang menyimpang. Ya, nah. Tapi kalau seandainya dia katakan begini, lafadzku terhadap Al-Quran ini bukan makhluk, ini sesat. Kita katakan dia sesat. Kenapa dia sesat? Karena dia memasuk di dalam pembahasan yang para salaf tidak bahas, pasti sesat. Masuk dalam pembahasan yang para salaf tidak bahas, itu sesat. Kenapa? Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu bagus pembahasannya, pasti para salaf sudah mendahului kita dalam membahasnya. Ya. Dan kita yakin, kita sepakat bahwa jalan yang paling selamat itu jalannya siapa? Para salaf. Jalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan siapa? Para salaf. Agama yang paling baik adalah agama yang ditempuh oleh para salaf. Ketika Anda menempuh satu jalan yang tidak ditempuh oleh para salaf, Anda melakukan suatu metode yang tidak dibahas oleh para salaf, rentan Anda sesat apa tidak? Sesat. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak dua, tidak tiga. Jalan menuju kebenaran cuma satu. Ya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran pasti kesesatan. Maka jalan kebenaran yang ditempuh oleh para salaf itulah jalan kebenaran. Menyimpang dari jalan itu tidak lain rentan terjatuh dalam kesesatan. Maka Imam Ahmad tidak perlu pembahasan yang panjang. Cukup saja siapa yang dia mengatakan lafadzku ini bukan makhluk, itu sesat, sudah ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kenapa? Masuk dalam bab yang para salaf tidak membahasnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka dari itu ada ustadz-ustadz itu paling ketat. Kalau kita mau lihat biografi ketat dalam bidang ini, itu jangankan ustadz. Dulu Abu Bakar juga sangat ketat. Antum tahu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketatnya di mana? Ketika mau mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf, itu Abu Bakar As-Siddiq ketat, nggak mau. Takut membuat sesuatu yang tidak dibuat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya ikhwan? Iya. Maka ada para asatidzah sekarang yang kalau kita mau membuat sarana-sarana mereka ketat, wajar saja. Mereka berpegang teguh dengan prinsip yang dipegang oleh para salafuna as-saleh. Iya, mafhum ya ikhwan? Mereka tidak mau membuka peluang untuk terjadinya banyak inovasi-inovasi baru, ya, di dalam manhaj dakwah. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Ilahuna naktafi bihadzal dars ya ikhwan. Di sini ada pembahasan menarik yang kita perlu bacakan lagi, tapi ya nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini anak ingin katakan ya ikhwan,
apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini adalah dalil-dalil penguat terhadap akidah yang dipegang oleh para ashabul hadis dalam pembahasan Al-Quran adalah kalamullah. Intinya adalah ya kawan, intinya itu kita ulang-ulang lagi, cukupkan diri dengan apa yang para salaf, cukupkan mereka padanya, berkatalah dengan apa yang para salaf berkata dengannya, ya, dan ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh para salafuna as-saleh. Sebab itu ya ikhwan, dalam permasalahan-permasalahan sepele saja, karena dalam rangka mengikuti jalannya para salaf ini, terkadang para ulama berselisih pendapat. Padahal masalah fikih. Seperti masalah apa? Seperti masalah membuat garis di saf solat supaya lurus. Itu saja para ulama berselisih. Karena seperti ada sebahagian para fuqaha seperti Al-Alama Ibnu Utsaimin mengatakan ini sarana sehingga apa-apa ini untuk meluruskan. Tapi Al-Alama Albani mengatakan ini enggak ada di zaman Nabi. ya enggak ada di zaman Nabi. Jadi wajar saja. Coba antum bayangkan, anak enggak ingin masuk dalam bab ini ya, bukan pembahasan, tapi anak ingin memberikan contoh konkret bagaimana para ulama berpegang dengan peninggalan para salaf. Paham ya, ikhwan? Ya, bukan mana yang rajih dan tidak ya dalam bab fikih ya. Nah, tetapi tentang apa? Bagaimana mereka komitmen dalam bersungguh-sungguh menjaga apa yang dijaga oleh para salaf, tidak mau membuat sesuatu yang tidak dibuat di zaman para salaf. Begitu. Mahfum ya ikhwan? Nah, maka kita sekarang yang mengklaim diri kita dan berusaha sekuat kita untuk mengatakan bahwa saya salafi, kita harus fokus untuk meniti jalan yang ditempuh oleh para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, taib. Ilahuna ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.